Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Angela dari D4LM FFP Suhamkah ingin menjelaskan tentang HBsAg dengan metode ELISA sandwich. Pengertian anti-HBs. Anti-HBs adalah pertanda adanya antibodi terhadap virus hepatitis B pada seseorang. Antibodi yang terbentuk bisa disebabkan infeksi virus hepatitis B atau berasal dari vaksinasi hepatitis B. Anti-HBs juga digunakan monitor masa penyembuhan dari infeksi hepatitis B. Adanya anti-HBs setelah infeksi akut HBV dan hilangnya HBsAg menunjukkan kesembuhan dari penyakit. Antibodi spesifik untuk HBsAg muncul di darah 1-4 bulan setelah terinfeksi virus hepatitis B. Anti-HBs diinterpretasikan sebagai kekebalan atau dalam masa penyembuhan penyakit hepatitis B. Antibodi ini memberikan perlindungan terhadap penyakit hepatitis B. Pemeriksaan anti-HBs dapat bermanfaat untuk 1. Mengevaluasi pemulihan dan prognosis pasien yang terinfeksi HBV. 2. Penapisan untuk penerimaan vaksin potensial. 3. Faktor epidemiologi terkait dengan transmisi HBV. Virus hepatitis B termasuk dalam anggota famili hepatnavirus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun, yang pada sebagian kecil kasus dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. VHB memiliki 3 jenis antigen spesifik, yaitu HBsAg, HBeAg, dan HBcAg. Protein pada selubung virus membentuk HBsAg, sedangkan pada inti virus terdapat HBcAg dan pada nukleokapsid terdapat HBeAg. Gejala hepatitis B sangat mirip dengan flu, di mana 1-2 minggu kemudian barulah timbul kuning pada seluruh badan penderita. Sampai saat ini, biasanya penderita sudah pergi berobat karena merasa ada kelainan pada tubuhnya yang berwarna kuning. Warna kuning ini diikuti oleh perubahan fungsi hati, biasanya meningkat pada pemeriksaan laboratorium. Fungsi hati biasanya digambarkan oleh kenaikan SGOT dan SGPT. 1-5 hari sebelum badan kuning, keluhan kencing seperti teh pekat dan warna buang air besar yang pucat seperti diliputi lemak juga dirasakan oleh penderita. Tujuan pemeriksaan anti-HBs ini akan menentukan antibodi terhadap antigen virus hepatitis B secara in vitro kuantitatif dalam serum manusia atau plasma dengan tujuan klinis, atau untuk menilai antibodi dengan HBsAg setelah dilakukan vaksinasi. Prinsipnya, metode antigen sandwich ELISA di mana strip mikrowell dilapisi dengan HBsAg rekombinan. Sampel serum atau plasma pasien ditambahkan ke mikrowell bersama dengan HBsAg yang dikonjugasikan ke horseradis proksidase atau HRP konjugat. Alat dan bahannya. Di sini ada alatnya. Summeron atau well berisi HBsAg rekombinan disimpan pada suhu 2-80 derajat Celcius. Mikropipet tip ELISA dengan panjang gelombang 450 atau 630 nanometer. Bahannya: larutan standar berwarna kuning berisi antibodi HBs yang diencerkan dengan buffer protein. Larutan standar disimpan pada suhu 2-80 derajat Celcius. Larutan konjugat berisi horseradis peroksidat konjugat HBsAg yang berwarna merah disimpan pada suhu 2-80 derajat Celcius. Wash buffer, yakni larutan berwarna bening yang berisi larutan buffer sebelum digunakan, diencerkan 1:20 dengan Aquades. Setelah itu disimpan pada suhu ruang selama 1 minggu atau pada suhu 2-80 derajat Celcius selama 2 minggu. Terus chromogen solution dan reagen stop menggunakan H2SO4 untuk menghentikan reaksi. Prosedurnya: siapkan reagen ELISA beserta mikropletnya, diamkan sebentar pada suhu ruang. Siapkan sampel yang akan diperiksa, yaitu sampel serum. Penempatan reagen pada sumur dilakukan secara tegak lurus, yaitu dimulai dari A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, A2, B2, C2, dan seterusnya. Di sini ada contoh skemanya.
Sumur A1 dibiarkan kosong untuk belangko. Sumur B1 hingga G1 untuk kontrol standar. Masukkan masing-masing sumur 50 mikroliter reagen standar. STD1 dengan isi B1, C1, D1, E1, F1, dan G1. Sumur H1 dan seterusnya untuk sampel, masukkan 50 mikroliter sampel. Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jika ada 4 sampel yang diperiksa, maka sumur untuk sampel yang akan digunakan. Tiap sumur yang akan digunakan kecuali sumur belangko A1 ditambahkan 50 mikroliter enzim konjugat. Homogenkan larutan pada sumur secara perlahan. Inkubasi 60 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi, lakukan pencucian pada microplate wash dan setting. Wash time-nya 30 hingga 60 detik sebanyak 5 kali. Setelah dicuci, bersihkan microplate atau sumur dari cairan yang tersisa dengan dipukul-pukul secara terbalik dengan lembut pada tisu kering. Tiap sumur, termasuk sumur belangko A1, tambahkan 50 mikroliter solution A ditambah solution B. Homogenkan. Inkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi, tambahkan tiap sumur 50 mikroliter stop solution. Lalu baca pada microplate reader dengan panjang gelombang 450 nanometer. Di sini ada hasilnya. Ada gambarnya juga. Nilai OD dari belang adalah kurang dari 0,080 di 450 nanometer. Nilai OD 0 ml per mikroliter standar harus kurang dari 0,100 di 450 per 630 nanometer setelah di blank. Nilai OD 160 mikroliter per mikron standar harus lebih dari 1,1500 di 450 per 630 nanometer setelah blank. Di sini ada videonya. Edvotech instructional videos. The enzyme-linked immunosorbent assay, or ELISA. Ini adalah contoh video pemeriksaan For this ELISA. experiment, you will need a microtiter plate, phosphate buffered saline, antibody and antigen samples, a color-changing substrate solution, a 37-degree incubator, an adjustable micropipette and tips, and transfer pipettes. Step 1. Label the microtiter plate and transfer pipettes as noted in the product literature. Step 2. Add 100 microliters of the antigen solution to all of the wells. Step 3. Incubate for 5 minutes at room temperature. At this time, the antigens will non-specifically adhere to the plastic through hydrophobic and electrostatic interactions. Step 4. Remove all the liquid from the wells using a transfer pipette. Step 5. Wash the wells by adding approximately 8 drops of PBS buffer to each well. Remove all the PBS from each of the wells, taking care to prevent the buffer from spilling over into adjacent wells. Traditionally, following this step, the wells are blocked with a protein-containing buffer to prevent non-specific interactions between the antibody and the plastic wells. We have optimized this experiment to eliminate this step. Step 6. Add reagents as outlined in the product literature. Remember to use a clean micropipette tip for each reagent. Step 7. Incubate the plate for 15 minutes at 37 degrees Celsius. Step 8. Remove the liquid from the wells using the appropriately labeled transfer pipette. Step 9. Wash each well with fresh PBS. Remove the liquid using the transfer pipette designated for each sample. Step 10. Add 100 microliters of the secondary antibody to each of the wells. Step 11.
Incubate for 15 minutes at 37 degrees Celsius. Step 12. While the samples are incubating, prepare the detection substrate as specified in the product literature. Step 13. Remove the secondary antibody solution from the wells using the transfer pipette designated for each sample. Wash each well once with fresh PBS buffer. Remove the liquid using the transfer pipette designated for each sample. Step 14. Add 100 microliters of the substrate solution to each well. Step 15. Incubate at 37 degrees Celsius for 5 minutes. Step 16. Examine your results. Differences between negative and positive samples will be obvious, with most positive samples turning brown in color. If color is not fully developed after 5 minutes, incubate at 37 degrees Celsius for a longer period of time. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.